Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Randy. Dia dan beberapa temannya serta guide-nya yang asli dari Papua diteror arwah pendaki selama perjalanan menuju puncak. Lalu, seperti apa terornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue PKR Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Randy. Dia dan beberapa temannya serta guide-nya yang asli dari Papua diteror arwah pendaki selama perjalanan menuju puncak. Lalu, seperti apa terornya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Untuk lebih gampang, gua akan ber-POV sebagai Randy. Aku tergabung dalam sebuah tim ekspedisi. Sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman seumur hidup. Pemandu kami, seorang pria Papua, selalu mengingatkan kami, di gunung ini kalian bukan tamu, kalian adalah bagian dari rohnya. Hormati dia, atau dia akan mengambil sesuatu dari kalian. Kami mendaki selama berhari-hari, melewati lumpur tebal dan kabut dingin. Suatu malam di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut, kami mendirikan tenda. Suhu turun drastis, tapi anehnya ada suara-suara yang terdengar dari luar tenda. Bukan suara angin, tapi seperti bisikan-bisikan yang memanggil nama kami. Teman-temanku tidak ada yang berani keluar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membuka sedikit tenda dari kegelapan. Aku melihat sosok bayangan berbentuk seperti manusia, tapi tidak jelas. Sosok itu berjalan perlahan, seolah mencari sesuatu. Aku terburu-buru menutup tenda, jantungku berdegup kencang. Pemandu kami ternyata sudah terbangun. Dia berkata, "Kau melihatnya?" Tanyanya dengan suara serak. Itu adalah arwah pendaki yang gagal mencapai puncak. Mereka mencari teman untuk menemani mereka. Pagi harinya, kami melanjutkan pendakian. Pemandu kami terlihat lebih hati-hati. Jangan pernah melihat ke belakang. Pesannya, jangan biarkan mereka tahu kau melihat mereka. Kami mendaki tebing curam. Tiba-tiba salah satu temanku terpleset. Ia jatuh, tapi dengan sigap pemandu menarik tangannya. Aku melihat wajah temanku pucat pasi. Ia gemetar. "Aku melihatnya," bisiknya. "Aku melihat bayang-bayangan itu di bawah sana melambai-lambaikan ke arahku." Di hari terakhir pendakian, kami berjuang menaklukkan puncak, tapi tiba-tiba cuaca berubah drastis. Badai salju datang, pemandu kami terkejut.
Ini tidak biasa. Gunung ini marah, ucapnya. Kami bersembunyi di balik batu besar. Badai salju membuat jarak pandangannya beberapa meter. Di tengah badai, aku melihat sosok bayangan melintas di hadapanku. Dia melambaikan tangannya seolah-olah memanggilku. Aku teringat pesan pemandu itu. Jangan biarkan mereka tahu kau melihat mereka. Aku buru-buru membuang pandangan dan sosok itu pun menghilang. Kami berhasil mencapai puncak dan berhasil turun dengan selamat. Tapi salah satu temanku yang hampir jatuh itu tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Ia sering bermimpi didatangi bayangan-bayangan itu yang terus memanggilnya. Singkat ceritanya, kami kembali ke rumah. Tapi trauma itu tetap melekat. Kisah Puncak Jaya mengajarkanku satu hal. Di balik keindahan, ada kegelapan yang siap menelan siapapun yang tidak menghormati. Dan terkadang, harga dari sebuah petualangan adalah bagian dari jiwamu sendiri. Oke, teman-teman. Begitulah cerita teror arwah pendaki di puncak Kartens Jayawijaya, Pegunungan, Papua. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.